semuanya, selamat datang di podcast gua kali ini. Ke podcast gua kali ini kedatangan public speaker yang sangat terkenal dan cukup ahli dalam bidangnya kali ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo aja kita kenalan dengan public speaker kita pada hari ini. Halo semuanya, kenalkan aku Fitri. Aku seorang public speaker yang berasal dari Sulawesi dan cukup terkenal di bidang komunikasi. Nah, di video kali ini aku bakal nemenin Kak Adi di podcastnya. Oke, next guys, ditunggu. Langsung lanjut ke materinya. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas tentang public communication dengan fokus pada improv delivery yang diambil dari buku Communication Mosaic yang ditulis oleh Julia T. Wood, khususnya pada bab 13. Oke, dia pada ahli bidang ini. Kak Fitri, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengetahuan di podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Adi dan juga terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir. Nah, senang sekali bisa berdiskusi mengenai topik yang sangat menarik ini, yaitu impromptu delivery dalam komunikasi publik. Sebelum kita mulai lebih lanjut, bisa dijelaskan sedikit mungkin apa yang dimaksud dengan impromptu delivery dalam konteks komunikasi publik menurut Anda? Tentu saja Kak Adina, dalam bab 13 buku Communication Mosaic, Julia T. Wood menjelaskan bahwasanya impromptu delivery adalah gaya penyampaian pesan yang dilakukan secara spontan tanpa persiapan yang cukup matang. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika seseorang diminta untuk berbicara secara tiba-tiba dalam situasi yang tidak terduga. Meskipun tidak ada persiapan yang formal, keterampilan dan menginspirasi pemikiran secara cepat dan menyampaikan pesan dengan jelas sangat diperlukan agar komunikasi tetap efektif. Oke, lanjut. Banget Kak Adi. Menarik sekali, betul kan? Terkadang kita seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan komunikasi secara spontan, seperti presentasi mendadak atau menjawab pertanyaan di dalam forum. Oke, menurut Julia T. Wood, apa saja tantangan terbesar dalam impromptu delivery ini? Nah, salah satu tantangan utama dalam impromptu delivery ini adalah mengatur kecemasan atau rasa gugup yang ada dalam diri kita, Kak Adi. Nah, tanpa persiapan yang cukup banyak, orang merasa tertekan untuk segera merespon dengan tepat. Julia T. Wood sendiri menyarankan kita untuk segera merespon dengan tepat, menyarankan agar kita fokus pada 3 hal utama, yaitu yang pertama, tetap tenang dan percaya diri. Yang kedua, mencoba untuk berpikir cepat dan jelas. Dan yang ketiga, menggunakan struktur dasar seperti beginning, middle, end untuk menjaga alur pembicaraan agar tidak terbengkalai, Kak Adi. Oke, jadi meskipun tanpa persiapan, ternyata ada beberapa teknik yang bisa membantu menjaga struktur komunikasi kita dalam konteks ini. Bagaimana menurut Anda, Kak Fitri, tips-tips yang dapat Anda bagikan dalam memperbaiki kemampuan impromptu delivery agar lebih efektif? Nah, ada beberapa tips yang untuk memperbaiki kemampuan impromptu delivery kita dalam agar tetap lebih efektif, yaitu yang pertama, berlatih berpikir cepat, yang dimana Anda bisa melakukan latihan dengan menjawab pertanyaan secara acak dalam waktu yang terbatas, Kak Adi. Ini bisa membantu melatih kemampuan Anda untuk merespon lebih cepat. Terus yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Nah, dengan cara ini kita harus mendengarkan dengan baik. Anda bisa lebih mudah merespon dengan jawaban yang relevan dan tepat. Yang ketiga itu kita harus menggunakan kalimat pembuka, Kak Adi, yang sederhana. Contohnya, mulailah dengan menyatakan hal-hal umum yang relevan. Misalnya nih, ini adalah topik yang menarik dan saya pikir ada 2 hal utama yang sangat penting yang harus kita bahas. Dan yang terakhir itu yaitu memahami audiensnya sendiri, Kak Adi. Nah, dengan memahami audiens itu, kita harus berbicara dengan mempertimbangkan siapa sih audiensnya itu, itu akan sangat membantu kita untuk menyampaikan pesan yang lebih efektif lagi. Oke, jadi itu merupakan 4 tips yang sangat berguna dari Kak Fitri, guys, untuk memperdalam pemahaman kita bagaimana penerapan impromptu delivery ini dalam situasi dunia nyata. Adakah contoh yang konkret yang bisa Anda bagikan, Kak Fitri? Tentu saja, Kak Adi. Nah, salah satu contoh yang sering kita temui adalah dalam rapat ataupun seminar. Misalnya nih, ketika seseorang diundang untuk berbicara dalam diskusi panel dan mereka harus memberi tanggapan harus memberi tanggapan terhadap pertanyaan yang belum dipersiapkan sebelumnya, Kak Adi. Harus siapin pertanyaan gitu ya. Iya, emang harus. Nah, di sini tuh kemampuan untuk berbicara dengan cepat dan tetap relevan itu sangat penting. Jika kita tidak mempersiapkan diri sebelumnya, kita harus bisa berpikir secara kritis, Kak Adi. Menyusun jawaban dengan cepat
dan tetap tenang agar pesan yang kita sampaikan tetap jelas dan bermanfaat untuk orang-orang. Oke, jadi itu merupakan tips-tipsnya guys. Oke, tadi merupakan beberapa contoh yang sangat relatif ya. Oke, terakhir nih Kak Fitri, menurut Anda apakah impromptu delivery ini sangat sulit dilakukan oleh seseorang yang mungkin belum ada berpengalaman dalam berbicara di depan umum? Itu gimana menurut Kak? Iya, benar sekali Kak Adi. Nah, untuk bagi pemula berbicara secara impromptu tuh bisa sangat menantang tahu. Namun Seperti apa tuh? iya, namun dengan latihan yang konsisten, rasa percaya diri kita tuh akan tumbuh dengan sendirinya. Latihan. Kuncinya adalah tidak terlalu khawatir dengan adanya kesempurnaan jawaban, melainkan kita harus berfokus pada komunikasi yang jujur dan autentik. Dengan itu, seiring berjalannya waktu, kemampuan ini akan semakin terasa untuk kedepannya. Nah, dan bisa jadi lebih mudah lagi untuk dilakukan. Oke. Terima kasih banyak Kak Fitri, penjelasan yang sangat berguna dan informatif ini. Saya yakin nih para pendengar podcast ini akan mendapatkan wawasan baru hari ini. Semoga ini sesi ini podcast kali ini tuh dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Terima kasih kembali Kak Adi sudah mengundang saya di podcast kali ini. Dan semoga informasi yang saya bagikan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah nonton podcast ini. Betul sekali telah bergabung. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai public speaking itu dapat bermanfaat untuk kita semua dan mengasah keterampilan komunikasi yang ada dalam diri kita. Oke guys, jika kalian ingin berlatih komunikasi atau berlatih public speaking di depan publik, kalian bisa ikut seminar atau podcast yang bisa diselenggarakan oleh Kak Fitri Sulawesi ini. Nah, betul sekali guys. Jangan lupa guys share, komen, like, posting, dan bagikan semua podcast ini untuk ke teman-teman kalian yang merasa public speakingnya kurang dan keterampilan dalam dirinya belum ada. Kalian bisa menonton dan mendengarkan podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua dalam bidang public speaking. Thank you guys.